lain itu. Kemudian alat analisisnya apa? Kemudian juga mengumpulkan data, alat untuk pengumpulan data di dalam penelitian juga blueprint itu master di pedoman pokok ya untuk melaksanakan suatu proyek penelitian. Nah tentu para dosen yang mengajar metodologi itu sangat paham tentang desain penelitian. Kemudian dia kalau dijabarkan lagi itu berisi rincian prosedur yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi berupa data ya. Dan yang dibutuhkan untuk menstruktur dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Ya kira-kira itu tidak terlalu lah. Ya kita lampaui aja. Ini ya hampir sama ya tujuannya penyusunan desain penelitian itu adalah untuk pelaksanaan penelitian itu efektif dan efisien. Waktunya cukup, tepat, efektif itu tujuan di perumusan permasalahan itu terjawab. Jadi itu. Komponen-komponennya itu antara lain yaitu apa saja sih informasi yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah penelitian tertentu. Ya. Terus kemudian ada beberapa jenis rancangan ya. Saya kira tidak hanya sekedar 3 ini, mungkin lebih gitu ya. Tapi ini saya ambil dari berbagai textbook yang menjelaskan desain penelitian itu secara umum itu terbagi 3. Tapi saya yakin lebih, yaitu eksploratory, ya, mengeksplor. Eksplor itu mencari, ya, masih belum terlalu belum terlalu khusus, dia masih mencari. Penelitian yang demikian ini disebut eksploratory. Ini penelitian dasar, mencari, ya. Kemudian ada lagi yang lebih meningkat lagi, tidak hanya sekedar mencari, tapi menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi itu, menjelaskan fenomena perubahan-perubahan yang terjadi di dalam objek yang kita teliti, yang disebut dengan deskriptif, menjelaskan. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah sebab akibat. Jadi lebih lagi apa ya? Tidak sekedar menjelaskan saja, tapi dia ingin mengetahui kalau ini begini apa akibat kepada ini. Gitu. Nah itu yang disebut dengan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Dan pada mahasiswa S1 umumnya kita banyak menggunakan regresi, antara lainnya itu sebab akibat. Ya, jadi ya diusahakan jangan terlalu modelnya itu jangan terlalu muluk-muluk dulu, 2-3 variabel saya kira sudah cukup untuk S1 loh ya. Karena S1 itu adalah melatih menulis secara ilmiah. Nah, kemudian yang kedua, ketiga, itu prosedur menspesifikasi pengukuran data. Sebab data itu kan bermacam-macam, ya kan? Data itu secara definisi itu berupa angka. Kalau tidak angka, bukan data namanya, tapi informasi saja. Jadi informasi itu di dalamnya juga bisa sudah bersifat data kalau yang sudah berupa angka. Kalau belum ya masih dikategorikan informasi saja. Jadi data itu angka, ya, number. Kemudian bagaimana kita membuat kuesioner awal, ya, atau bentuk formulir untuk mengumpulkan data itu kita juga harus sudah bisa merancangnya dalam bentuk ya tabel atau formulir lainnya gitu ya. Kemudian itu adalah ya tadi yang saya sebutkan penentuan
ukuran sampel. Apakah butuh kita sampel besar atau sedikit saja? Karena sampelnya berkaitan dengan biaya penelitian. Sampel makin besar, secara statistik makin representatif untuk menggambarkan populasinya gitu ya. Tetapi tentu biayanya juga cukup. Sampel kecil mungkin kurang, tapi belum tentu, tidak boleh dikatakan tidak berkualitas ya. Kalau pas tepat ya berkualitas juga gitu. Nah, ini kemudian merancang alat analisis. Analisis apa yang tepat untuk data seperti ini? Judulnya ini analisisnya apa yang tepat? Saya kira itu bisa dibahas di desain penelitian. Kemudian kalau bisa saya gambarkan itu ya, bagaimana struktur sebuah desain penelitian, itu ada lagi buku yang menuliskan seperti ini. Jadi exploratory, sudah kita bahas tadi itu ya, penelitian awal terutama ini. Contohnya kalau kita ingin mengetahui berapa sih jumlah orang hutan di Kalimantan di daerah Sambas, berapa jumlah biawak di mana itu di Papua gitu ya, mungkin itu kan ya hanya sekedar ingin mengetahui, ini disebut exploratory. Kita ingin, ya itu termasuk penelitian ya, walaupun sederhana itu adalah satu penelitian. Kemudian ada yang disebut dengan conclusive research design yang terbagi menjadi deskriptif dan kausal ya. Jadi ini sebenarnya ya sama dengan yang tadi itu, cuma dalam aspek yang dipertimbangkan berbeda gitu ya. Ditulis oleh buku lain seperti ini gitu ya. Jadi saya sampaikan saja. Yang deskriptif itu bisa dalam bentuk cross section, bisa bentuk longitudinal, yaitu cohort. Kalau seperti kita ingin melihat bagaimana dinamika perubahan jumlah student body dalam suatu fakultas gitu, kita bisa menggunakan longitudinal design. Jadi, nanti dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari ke sini, ada yang keluar, ada yang mahasiswa baru gitu. Itu antara lain bentuk khas dari longitudinal design. Yang cross section ini bisa dalam bentuk single cross section, bisa bentuk dalam multiple. Kalau single, contohnya kalau kita mengamati harga saham, sebuah saham, misalnya saham punyanya Gudang Garam saja ya, saham yang sering dilihat tuh Jarum, Gudang Garam, itu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu itu ada beberapa data. Kemudian itu dimaksud sebagai time series ya, atau juga single protection. Jadi dia itu perubahan dari tahun ke tahun itu dapat kita ambil datanya. Tapi kalau multiple, ini beberapa saham kumpulkan dari tahun ke tahun. Gudang Garam tahun ini sekian, punyanya Jarum tahun ini sekian, punyanya apalagi yang lain, pabrik rokok lain itu ya. Itu banyak datanya dalam urutan yang berurutan ya, urutan waktu yang berurutan dari tahun ke tahun, tetapi dengan objek yang berbeda-beda. Maka itu disebut dengan multiple cross sectional design. Ya, mungkin ada satu pertanyaan, belum ya? Ya masih gitu-gitu aja. Oke. Nah, ini ada satu perbedaan antara exploratory dengan konklusif. Jadi saya ambil dari beberapa buku, kemudian saya mencoba membrief atau brief itu apa? Mensarikan ya. Mensarikan seperti ini gitu ya. Jadi tujuannya exploratory menghasilkan pemahaman dasar yang mencukupi. Kalau yang konklusif ini sudah ada proses inferensial, yaitu pengujian
hipotesis. Hipotesis itu apa? Nanti kita bicarakan. Kemudian karakteristiknya apa bedanya antara explore dengan konklusif? Kita lihat ya bahwa di exploratory kebutuhan informasi bisa diatur dengan longgar oleh kita, ya. Jadi tidak terlalu fokus gitu. Jadi proses berpenelitian juga bersifat luas, ya. Namanya agak apa ya, tidak terlalu formal gimana ya. Tapi ini di Indonesia dianggap sebagai penelitian yang apa ya, gudir katanya. Itu keliru ya. Padahal ini gudir itu penelitian yang remeh-temeh gitu. Padahal tidak. Ini sebenarnya penelitian dasar yang mendasari jenis-jenis desain penelitian lain. Ya, jadi kalau ada orang melakukan penelitian dengan metode penelitian dasar seperti ini, itu kadang-kadang dibully oleh teman-temannya. Itu yang ya kan Anda tahu saja gitu ya. Tidak tahu. Padahal ini di Amerika, di Universitas Kanada, ini sangat sering dilakukan. Ya karena mungkin tidak ada satu alat analisis yang statistikal dilakukan. Dianggap itu penelitian yang remeh. Ya itu kan keliru ya. Jadi ya itulah Indonesia. Jadi gimana? Kalau sudah pakai alat analisis statistik yang bagus, pasti hebat. Itu tidak demikian menurut saya ya. Jadi kadang-kadang dipaksakan menggunakan alat itu. Ya ini sudah salah kaprah, tapi ya oke lah, itu apa adanya ya. Kemudian sedang di penelitian konklusif itu lebih terdefinisi informasinya itu. Jadi tidak lagi longgar, tapi lebih ketat, lebih fokus. Dan proses penelitiannya formal, ya. Ada pengolahan data dan macam-macam lah ya, yang mengikuti aturan-aturan statistik pengolahan. Terus apa yang di exploratory ukuran sampelnya kecil, ya misalnya para informan yang betul-betul mengetahui persoalan yang kita teliti itu cukup sebagai sumber data, sumber informasi. Jadi bisa 2 atau 3 orang boleh, asal itu benar, maka itu tidak masalah di desain penelitian exploratory. Kemudian ada lagi kalau yang di konklusif itu karena kita melibatkan analisis statistik, di sana sample size itu menjadi berperan, makin besar makin bagus gitu ya. Kenapa butuh lebih besar data sampel? Kira-kira apa? Ada yang bisa mengkontribusi saya? Kalau kecil itu berapa sih Pak? Ya kalau ini sepakatan ya. Para ahli statistik mengatakan sampel itu kesepakatannya 30. Kalau di bawah 30, sampelnya dianggap small sample. Di atas 30, large sample. Saya cari, kenapa kok 30, kok tidak 28, kok tidak 27? Ternyata itu kesepakatan. Rule of thumb. Jadi statistik ini sebenarnya ya dia turunan dari matematik, namun penuh dengan kesepakatan. Ya kalau boleh dibilang ilmu bohong gitu, tapi enggak betul bohong ya, masih ada keilmiahannya gitu ya. Ya itu. Ya menurut saya tapi jangan dianggap benar pendapat ini pendapat pribadi gitu ya. Ini mau bohong aja gitu ya. Saya dan teman-teman yang lain, kenapa kamu belajar ilmu untuk berjudi katanya ya? Karena yang diajarkan probability klasik itu kemungkinan pelemparan dadu, kemungkinan menarik
angka as dari setumpuk kartu, ya. Jadi itu kayak tidak berarti benar gitu kan. Tapi setelah saya ikuti gitu, oh ternyata penting mempelajari probability itu. Nanti kita bicarakan mungkin hari kedua, kenapa kita harus mengembangkan simulasi. Itu jarang dilakukan. Penelitian dengan simulasi. Jarang ya. Ya tapi mungkin di S1 nggak usah ke sana lah. Mungkin di S3 aja nanti simulasi itu perlu supaya ada perkembangan topik. Kemudian ya tadi itu sudah saya sebut bahwa analisisnya sebagian besar bersifat kualitatif, naratif. Ini menjadi sulit loh ya, membuat narasi yang masuk akal, bisa diterima akal, ya make sense. Ya itu sulit. Dia harus banyak baca. Tapi anehnya kok dibully sebagai penelitian remeh-temeh itu, ya itu kan keliru kan. Untuk membuat apa ya, narasi yang bagus masuk akal itu kan dia harus punya apa ya, dasar teori, apa dasar macam-macam logika yang matang. Baru itu bagus. Nah, ya karena itu Indonesia alat-alat analisis kuantitatif. Padahal ya tidak 100 benar hebat ya. Ya cuma kita belajar teknik hitung-hitungnya ya sudah kita bisa gitu. Iya kan? Apalagi sekarang kita punya program-program statistik aplikasi komputer itu sudah ada di mana-mana. Jadi nah itu tentuannya, temuannya itu tentatif. Artinya masih mungkin iya, mungkin enggak, mungkin gitu ya, tentatif, tidak pasti. Ya kalau ini konklusif sudah jelas gitu ya, makanya disebut konklusif research design. Kemudian outcome, manfaatnya ini ya umumnya lanjutannya itu yaitu karena sebagai penelitian dasar ini harus diikuti oleh penelitian eksplorasi lanjutan yang lebih terukur ya. Ya ini atau yang terukur itu ya konklusif tadi itu. Ini hanya masalah orang ya, kalau programming itu adalah goal programming. Nah, namun orang menganggap kok ada orang maaf saya matikan ya supaya tidak ganggu ya, oke. Apa kembali kepada itu ya, jadi di antara eksploratory dan konklusif ya. Jadi di berikutnya dikembangkan jadi dynamic, dikembangkan itu kalau orang membahas goal programming kok itu yang dibahas, padahal itu penting karena itu adalah dasar untuk mempelajari dynamic dan dasar untuk mempelajari goal programming. Ya, seperti eksploratory ini. Jadi ya, sebenarnya tidak boleh ada pendapat bahwa eksploratory itu penelitian yang remeh-temeh dibanding penelitian konklusif gitu ya. Jadi ya cuma ya hanya masalah persepsi orang yang tidak tepat. Terus ini apa? Ini ada penelitian perbandingan dasar, ini bukan perbandingan penelitian dasar ya. Kebalik saya nulisnya, perbandingan dasar desain penelitian, perbandingan yang paling bawah itu ya. Yaitu tadi exploratory artinya tujuannya mendeteksi ide-ide. Sedang deskriptif menjelaskan karakteristik. Wah ini
jumlah monyetnya ada 10.000, jumlah ular ada 3.000, ya menjelaskan saja cukup, ya. Nah, tidak mencoba membahas bagaimana pertumbuhan monyet dari tahun ke tahun, kenapa turun dibanding pertumbuhan ular, gitu ya. Dan itu nanti dijelaskan di penelitian yang lebih konklusif. Ya karena monyetnya dimakan ularnya, gitu ya, bisa jadi. Nah, ini kausal ini yaitu hubungan sebab akibat itu digali. Kenapa orang ada yang mencoba menggali jumlah orang menangis dengan curah hujan gitu ya, itu udah masuk akal ya. Betul lah kira-kira. Kalau banyak yang nangis curah hujannya tinggi gitu ya. Ya itu ya kalau mau dilogikakan ya tidak apa-apa, tapi itu tidak masuk akal. Kemudian karakteristiknya luas, mudah beradaptasi, tergantung dari di lapangan bagaimana kondisinya, itu desain kita rubah-rubah. Ya, kemudian juga formula, mungkin juga bisa ada hipotesis ya. Kemudian yang di kausal itu bagaimana kita memanipulasi sebuah variabel bebas atau lebih. Kalau ininya naik, apa akibatnya pada itu? Kalau ininya turun, apa akibatnya pada ini? Itu dalam penelitian kausal. Kemudian ya saya kira metodenya juga berbeda ya, karena tadi itu jadi metode pada exploratory adalah salah satunya ya survei para pakar. Ya, jadi pakar itu yang mengetahui hal itu dengan bagus itu bisa diminta informasinya untuk menjadi suatu penelitian deskriptif, penelitian exploratory saya gitu. Bisa. Nah, cuma di dalam penelitian yang mendesain dengan desain kausal atau dengan desain yang lain, itu kadang-kadang informasi ini tidak cukup signifikan untuk menjelaskan hal itu sebenarnya gitu ya. Ada rasa ketidakpercayaan, sehingga di penelitian yang lanjutan setelah repository itu kan ada satu proses penelitian, proses pengujian hipotesis gitu ya. Nah, itu dibuktikan secara statistik bahwa pernyataan di awal itu benar atau tidak benar. Nah, itu saya kira ini perbandingan dasar antar penelitian yang berbeda-beda desainnya tadi. Kemudian ini ada penjelasan penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan karakteristik kelompok. Ya. Nah, itu sayangnya saya banyak melihat bagaimana hasil deskriptif, analisis deskriptif statistik itu hanya menjelaskan distribusinya. Ini sekian persen, ini sekian, terus tidak diomongkan apa-apa. Untuk apa kita menjelaskan itu? Karena di tabel kan sudah jelas. Ini sekian, yang terkategori A ini sekian persen. Ya sudah, tidak usah lagi kita omongkan. Tapi yang perlu kita omongkan, kenapa begitu itu yang sering dilupakan. Kenapa begitu? Gitu. Nah, ini yang dianalisis deskriptif sehingga seolah-olah ini hanya pelengkap saja. Padahal itu penting, terutama kalau kita mengatakan deskriptif responden atau sampel yang kita ambil. Sebab itu menentukan karakteristik data atau pola data yang akan kita peroleh. Sampel dengan perempuan lebih banyak dibandingkan sampel yang seimbang jumlah perempuan dan laki-lakinya, tentu akan menghasilkan pola data yang berbeda, apalagi dibanding dengan jumlah sampel prianya lebih banyak, pasti beda. Nah, itu sangat menentukan hasil analisis statistik berikutnya. Nah, maka itu perlu sebenarnya analisis deskriptif itu didetail. Bagaimana sih sebetulnya distribusi responnya itu sehingga polanya seperti ini. Nah, itu nanti di dalam pembahasannya itu bisa bisa saling gaduh gitu. Ya, kenapa tidak signifikan? Kenapa ini signifikan? Ya karena sampelnya begini. Itu yang jarang dibahas. Jangan hanya mengatakan hasil signifikan ini sesuai dengan teori
penelitiannya ini, penelitian ya untuk apa kita ngomong begitu banyak tentang itu? Oh ini menolak hasil penelitiannya ini, iya boleh aja dikatakan, tapi jangan itu menjadi hal yang utama, gitu ya. Jadi karena itu tidak terlalu penting, tidak diomongkan, kita sudah tahu kalau kita tahu bahwa itu tidak sama dengan hasil penelitiannya ini. Tapi itu kaitkan dengan karakteristik responden yang ada di hasil analisis deskriptif responden. Itu nanti ada satu diskusi, coba kita diskusikan ya. Mungkin di hari kedua gitu ya. Ada kan berbagai macam skala ya, skala pengukuran itu. Itu yang masih menjadi misled, artinya tidak ada kesepakatan antara kita gitu ya. Nah itu sangat berbahaya gitu ya. Nanti dosen ini mengatakan begini, dosen ini. Cobalah kita buat kesepakatan sehingga kalau yang benar ya dikatakan benar gitu. Yang tidak benar ya diperbaiki gitu. Tapi kalau ini menurut Pak ini begini, menurut akhirnya yang mana yang benar itu kan kasihan juga mahasiswa. Ya, tapi kalau kita mau bersepakat, ya besok berdiskusi. Gitu. Ini menurut saya cuma menyiapkan materinya. Silakan kita berdiskusi. Akhirnya kita memperoleh kesepakatan. Ya, kalau kita sudah sebagai dosen punya pemahaman yang sama, wah alangkah baiknya gitu ya. Artinya tidak ada hambatan hanya karena perbedaan pemahaman. Kemudian ini ya, seperti ini ya, menjelaskan karakteristik kelompok relevan seperti konsumen pembeli A, konsumen pembeli B, ya, konsumen pembeli merek C dan lain-lain itu bisa dijelaskan. Oh, dari sampel yang saya amati sekian persen membeli A, Y. Nah, itu nanti dikaitkan dengan hasil analisisnya. Kenapa? Oh, karena banyak yang membeli A daripada B. Sehingga pola yang kita olah di analisis statistiknya itu menjadi tidak seperti yang kita harapkan. Paham ya? Jadi itu responden itu juga penting memilih sampel sebagai responden. Kemudian ini ada itu ya mengestimasi persentase ya, isinya memang tampilannya itu proporsi persentase kayak gitu ya, deskriptif itu, tapi di belakang beyond this phenomenon itu harus kita jelaskan. Bab penentuan pemilihan responden sebagai sampel, kalau salah ya salah juga hasil penelitiannya gitu. Ya cuma ya ini mungkin di S1 kita jangan sampai terlalu dalam ke situ. Ya pokoknya disebutkan sampelnya seperti ini, sampelnya ini. Saya kira sudah cukup untuk sebagai suatu penulisan akhir. Ya kan kita berlatih kan. Nanti di S2 lebih diperbaiki. S3 lebih hebat lagi. Ya jadi ini jenis-jenis penelitian karakteristik. Jadi per definisi dan karakteristiknya seperti itulah gambarannya ya. Kemudian ini menentukan sekian persen senang kepada produk ini, sekian tidak tahu, sekian lagi tidak suka gitu ya. Itu cuma di situ, tapi itu harus dijelaskan kenapa orang lebih suka ini gitu. Itu kira-kira nanti bisa menjadi bahan untuk analisis berikutnya. Nah, ini membuat prediksi khusus apa yang akan terjadi dengan penjualan eceran pada toko tertentu. Kalau kita tahu lihat pola-pola pangsa ya, pangsa pasarnya gitu, kita bisa memperkirakan nantinya pada penelitian berikutnya bahwa akan terjadi dinamisasi pergeseran antar merek. Bisa nanti ada satu alat analisis yang bisa melakukan itu, seperti analisis Markovian ya. Kita bisa memperkirakan nanti di matahari itu tahun sekian akan menurun
atau di apa di Lipo Mall akan naik, itu bisa diberikan dengan analisis Markov nanti. Oh ini sohib saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini eksplorasi ya, saya kira mungkin membicarakan terlalu detail ya, tidak terlalu efektif. Saya kira ini bisa dibaca oleh Anda ya bahwa intinya ada 3 rancangan dasar, yaitu eksplorasi, deskriptif, dan konklusif tadi itu. Wah ini kausal ini ya paling umum tuh regresi kalau di Fakultas Ekonomi itu ya. Nah, kalau di fakultas lain itu desain, eksperimental design, terutama pertanian itu ya, menggunakan design karena apa? Di sana itu mereka peneliti melakukan treatment tertentu dan apa akibatnya. Kalau kita tidak melakukan treatment, kita cuma mengkoleksi data yang ada. Oh ini begini, tidak melakukan satu treatment. Apakah mau konsumen kamu tak kasih uang 10.000 aja, tidak boleh lebih? Tidak mau. Kalau kita mau treatment seperti itu. Jadi agak jarang di desain itu dilakukan di Fakultas Ekonomi. Tapi mungkin bisa kita pikirkan bagaimana aplikasi desain sebagai satu alat penelitian di Fakultas Ekonomi. Mungkin di SDM bisa misalnya mahasiswa satu diberi kita treatment perkuliahan non tatap muka, bagaimana dengan di treatment dengan perkuliahan dengan tatap muka, apa hasilnya terhadap efektivitas penyerapan materi mata kuliah, misalnya itu begitu ya, itu bisa nanti dilakukan. Mungkin itu bidang SDM ya, sebab akibat ya. Jadi kalau ini begini apa akibatnya, kalau ini begini apa akibatnya. Jadi ini sebentar Bapak, mohon maaf sebelumnya, ini ada coffee break selama 5 menit Pak. Ada istirahat sebentar selama 5 menit. Oke, 5 menit Bapak. Untuk apa itu ya? Minum. Oke, coffee break Bapak. Ya terserah monggo. Kalau untuk minum oke saja. Ya. Tapi ya mohon maaf ya, karena saya ini berbicara karena tidak terstruktur. Tapi yang penting saya berusaha untuk menyampaikan materi sebaik mungkin. Ya sudah lama tidak mengajar, mungkin agak lupa aja. Ya mohon maaf, silakan Pak. Ya. Dipersilakan untuk Bapak Ibu dosen untuk mengambil minuman, dipersilakan juga untuk minumnya di dalam ruangan juga buatan apa-apa. Ya, terima kasih. Silakan ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya akan meminum teh aja. Ya, teh apa kopi? Nggak tahu juga. Hah? Ya kita lah. Oh, teh ya, enggak apa-apa. Kita santai aja, informal aja. Ya, yang informal itu kayaknya lebih efektif. Baik. Siapa kabar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi hari ini materinya itu materi umum, ya. Mungkin tidak terlalu menjadi bahan yang menarik untuk dibahas, ya. Karena ini hanya umum. Gitu. Tapi ya tidak apa-apa, kita jalani saja. Nah ini
bagaimana kita memilih desain penelitian. Ya, jadi ini salah satu penjelasan kenapa saya memilih deskriptif, kenapa saya memilih konklusif, kenapa saya memilih exploratory gitu ya. Jadi ini antara lain yaitu ya bahwa jika kita hanya sedikit mengetahui tentang situasi masalah, maka sebaiknya kita milih exploratory, mengeksplor, mencari ya gitu ya, supaya tidak macet penelitian kita. Ada bisa yang menggambarkan kira-kira apa penelitian exploratory? Contohnya saja apa kira-kira? Mudah-mudah ya. Tadi misalnya tadi itu berapa sih jumlah tukang becak yang ada di Penyambatan Kaliwates gitu ya? Berapa jumlah tukang becak yang di Kecamatan Sumbersari dan lain-lain? Itu kan belum ada data formal yang mengeluarkan. Ya kita bisa mengeksplor berapa sih jumlahnya. Hasil penelitian kita itu cuma menjelaskan bahwa di kecamatan ini sekian. Cuma ini memang kadang-kadang penelitian begini dianggap mudah ya, sehingga eksplor menempati tempat sebagai penelitian yang sering-sering dibully gitu ya. Sebenarnya tidak demikian. Mungkin yang saya jelaskan tuh contohnya terlalu simpel, tapi banyak contoh-contoh lain yang menjelaskan bagaimana pentingnya penelitian eksploratif. Ya. Jadi pertanyaan hipotesis itu nanti dikembangkan setelah berikutnya. Ada pertanyaan mungkin hipotesis itu apa sih? Gitu. Sering kita ngomong hipotesis. Hipotesis itu kan sebenarnya kesimpulan awal yang kita perkirakan benar. Ya, dan itu maka kita kemudian meneliti, menguji apakah benar hipotesis yang kita buat. Nah, itu sudah termasuk penelitian yang konklusif ya, artinya ada pengujian hipotesis. Seperti dulu saya waktu ngajar, ya, saya punya satu hipotesis yang menurut teman-teman itu menggelikan hipotesis saya itu. Saya itu ada dari kelompok-kelompok mahasiswa, ada seorang mahasiswa ya. Begitu saya lihat tuh saya tidak suka. Entah karena raut mukanya, bukan jelek, bukan, tidak suka saya. Mungkin raut mukanya itu. Nah, kemudian waktu ujian nilainya kurang bagus. Ya. Tahun berikutnya saya mengalami juga seperti itu. Ketemu lagi mahasiswa yang kok enggak senang saya lihat apa sih masalahnya, dia enggak punya salah apa. Waktu ujian ya kurang bagus juga. Kemudian saya punya hipotesis yang berwajah tidak menyenangkan, prestasinya jelek gitu. Itu kan hipotesis ya. Menurut saya benar. Tapi saya tidak sempat melakukan penelitian konklusif untuk menguji kebenaran hipotesis itu ya. Ya, tentu kan sulit mencari orang yang tidak menyenangkan, wajahnya kan sulit. Kamu tidak menyenangkan, saya anggap sebagai sampel itu ya. Bisa saya dilempar batu. Ya. Jadi itu hipotesis itu adalah hasil pengamatan awal yang kita elaborasi seolah-olah kemudian ada satu kaitan antara ini dan ini gitu ya. Dan itu saya anggap benar. Itu akan terjadi pada penelitian yang berikutnya, yang konklusif atau causal effect itu ada hipotesis. Kalau yang di eksploratif belum ada. Ini apa? Ya, ini merupakan tahap awal dari penelitian lainnya. Kalau kita dan kadang-kadang itu penelitian eksploratif itu memunculkan permasalahan-permasalahan penelitian yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian berikutnya.
Kan kita meneliti itu umumnya kan ada rumusan permasalahan ya, atau problema atau masalah itu 1, 2, 3. Itu kadang-kadang dimunculkan pada riset eksploratif. Tapi umumnya kan kita langsung meneliti yang sudah ada pokok permasalahannya ya kan. Ya karena ya itu tidak masalah lah. Bagaimana proses itu muncul itu mungkin tidak terlalu dibahas ya, padahal itu kalau di penelitian yang sebenarnya itu menjadi penting. Kenapa kok permasalahan ini yang dikemukakan? Wah, nah itu tapi selama kita di S1 mungkin sudah matang gini-gini. It's okay itu sebab kita tidak pada tahapan filosofis bagaimana permasalahan itu muncul. Mungkin ada apa ya? Jadi sebetulnya kita bisa mencari contoh-contoh eksplorasi seperti apa, deskripsi seperti apa gitu ya. Tapi artinya tidak terlalu sulit lah ya. Oh ini eksploratif ya. Seperti kalau kita misalnya meneliti suatu lumpur di satu desa itu ada lumpur yang berwarna agak beda gitu ya di satu lokasi di desa apa di mana gitu. Mungkin kan ada kemungkinan apa ya ini mengandung apa saja. Nah itu kemudian kita diteliti. Nah di penelitian itu hasilnya ada lumpur ini mengandung ini, mengandung ini, mengandung itu selesai, finish outputnya itu. Nah kemudian kalau kemudian orang berpikir kenapa dia cepat kering dibanding lumpur lainnya? Nah di situ muncul suatu dugaan atau hipotesis. Karena ini banyak mengandung sulfur misalnya, banyak mengandung ada kandungan metannya misalnya. Itu hipotesis yang dimunculkan setelah penelitian awal kita lakukan. Itu bisa kita analogikan untuk persoalan-persoalan ekonomi, manajemen ya. Bisa itu. Saya kira itu. Nah ini ya, jadi ya bisa dijadikan penelitian lanjutan dilanjutkan sebagai penelitian deskriptif maupun kausalitas. Kalau di misalnya gini ya, di kampung ini tingkat penganggurannya tinggi. Di kampung sana sekian persen. Itu kan informasi itu kita peroleh dari penelitian eksplorasi. Oh ini sekian persen di situ, ini sekian persen. Iya kan? Nah, cuma berikutnya mungkin ada pertanyaan, kenapa kampung sana lebih banyak daripada kampung sini? Nah, kemudian kita mencoba mengembangkan. Oh satu, lokasinya jauh dari pusat bisnis misalnya. Oh lokasinya jauh dari pusat bisnis. Misalnya ya begitu. Nah itu kemudian muncul bahwa lokasi penduduk ada pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran. Nah itu sudah bukan lagi eksploratif, tapi dia kausal efek. Sudah. Ya kira-kira begitu ya. Banyak contoh-contoh lain yang bisa kita jelaskan. Nah ini kemudian kita bicara data ya. Data itu secara umum kita bagi dua, yaitu primer dan sekunder. Sekarang mungkin ada pemahaman apa data primer? Ada pemahaman mungkin? Data primer apa sih gitu? Data primer apa? Data yang kita buat sendiri gitu ya. Kita cari sendiri, kita rancang sendiri untuk mengukurnya, itu data primer. Misalnya gini, kita kan lihat banyak meja nih. Kemudian saya ingin tahu berapa sih rata-rata lebar meja. Kan di dekanat tidak ada. Iya kan? Berapa sih panjangnya, berapa beratnya tidak ada. Maka kita lakukan pengukuran. Sekian. Oh dari sekian meja, ini datanya, ini panjang. Kemudian kita bisa hitung rata-ratanya. Bahkan juga kita hitung
standar deviasi lebar meja itu. Nah, itu namanya data primer. Atau kita pergi ke pasar ya, tanya ke dinas pasar, berapa rata-rata harga iwak pindang gitu. Kita akan punya dia datanya. Maka kita akan datang ke tukang belanja yang tukang jual iwak pindang. Berapa? Kita catat. Berapa? Ada 20 gitu. Nah, kita sudah punya data dan bahkan bisa mengukur rata-rata harga pindang. Bahkan mengukur standar penyimpangannya berapa. Nah, data semacam itu adalah data primer. Lain kalau saya pergi ke dinas pasar, di situ Pak punya data rata-rata harga iwan. Oh, ada ini. Nah, itu bukan lagi primer. Karena kita sudah dapatkan dari pihak lain. Maka itu adalah data sekunder. Kira-kira begitu ya. Jadi antara primer dan sekunder. Jadi primer itu dirancang dan dicari sendiri oleh si peneliti. Nah, kalau misalnya gini, berapa penghasilan tukang becak? Kira-kira rata-rata datanya apa ini? Penghasilan tukang becak sehari berapa? Berapa? 100.000. Dari mana Anda tahu? Kira-kira. Dengan tidak ada data itu ya, maka Anda akan mengumpulkan becak, mencari sampel ya 100 orang dalam 2 hari apa gitu, tanya sampai pinten ya, kita kumpulkan sudah punya data ya, kita hitung rata-ratanya baru kita membuat statement. Oh, sekian rata-ratanya. Nah, data itu primer. Tapi seandainya kita tanya kepada biro travel, dia punya armada cukup banyak, dia punya supir-supir, driver yang kemana-mana itu ya, Jember Surabaya, Jember Malang, Surabaya Malang, ya mungkin Surabaya Kediri, dia punya datanya. Saya tanya berapa rata-rata gaji, mereka pasti menyiapkan ini. Itu data sekunder. Ada pertanyaan enggak tentang skin? Gaji dosen, primer apa sekunder? Sekunder. Itu tanya bagian keuangan tuh Anda tahu. Ya. Ada pertanyaan? Enggak, ini apa? Gatel Pak ketiak saya. Enggak bertanya ya. Kira-kira begitu ya. Gaji dosen itu, wah itu enggak usah tanya ke dosennya. Dia bilang saya 7 juta padahal enggak gitu ya. Bisa. Ya. Tapi kalau di bagian keuangan tahu. Oh ini segini. Kita bisa hitung. Untuk 3A sekian, 3B sekian. Itu data sekunder. Itu sering kadang-kadang keliru gitu antara primer dan sekunder itu. Ya sebenarnya itu ya tidak terlalu tidak terlalu menimbulkan masalah ya. Tapi itu kalau menyebutkan hal yang keliru dianggap benar itu ya kurang bagus gitu. Iya kan? Ini memperoleh data primer kadang bisa mahal karena apa? Kita harus datang sendiri ya, mengumpulkan, bertanya, menghabiskan waktu dan biaya. Belikan rokok tukang becaknya supaya dia mau ngomong, ya kan? Kalau saya dulu di waktu recruitment World Bank itu kan saya disuruh ikut saya. Ditanyain ini data primer sekunder itu. Saya jawab sekunder itu mahal biayanya. Kadang-kadang butuh waktu lama. Terus ada satu konsultan yang dari lulusan Unpad Bandung.
Oh enggak, itu primer mudah kita cari. Ternyata World Bank mengatakan saya yang benar. Karena data primer itu saya bisa minta ke Pemda. Misalnya berapa jumlah nelayan di Puger, saya bisa ke Pemda minta. Sekian orang, Pak. Yang punya kapal ukuran segini berapa? Sekian orang. Itu semua sekunder. Dalam 1-2 menit bisa kita peroleh. Ya toh? Tapi kalau primer, kita harus datang ke lokasi, merancang sendiri cara mengukurnya, mencatat, ya. Maka itu kadang-kadang bisa dinyatakan dia biaya lebih mahal dan waktunya lebih lama. Ya, jadi antara primer sekunder ya. Data sekunder adalah itu tadi, data yang sudah dikumpulkan dan tersedia oleh pihak lain. Sekunder jelas. Jadi itu yang perlu dipertahankan dalam menulis skripsi nanti, data sumber datanya sekunder apa primer. Sekarang kalau saya mengumpulkan sebuah kuesioner, saya membangun sebuah kuesioner, berbagai pernyataan atau pertanyaan saya buat, saya sebarkan kepada responden. Itu data primer apa sekunder? Primer. Ya, jadi kita mendapat data itu langsung dari objek yang kita teliti. Itu primer. Walaupun kita menggunakan media yang disebut kuesioner, tapi itu kita dapatkan secara kita laksanakan sendiri, itu primer. Ya, kira-kira begitu ya. Ya, kadang-kadang masalah itu menjadi hambatan oleh dosen pembimbing, dipersulit hanya persoalan itu sebenarnya tidak usah terlalu diperbesar lah perbedaan itu ya. Yang jelas primer tuh begini, mudah sekali sebetulnya. Nah ini apa beda ya, mulai dari kegunaannya ya. Data primer disediakan, dicari untuk menjawab masalah penelitian ya. Sedang yang sekunder itu biasanya mendukung. Misalnya saya menceritakan institusi pasar ya, pasar mana itu? Pasar Tanjung misalnya ya. Di situ saya akan menjelaskan harga apa namanya? Harga pindang rata-rata per hari itu kan primer. Primer kan? Karena saya akan bertanya kepada si penjual pindang. Tetapi kemudian saya bertanya kepada untuk mengetahui informasi berapa orang yang menjual pindang itu di sini. Oh, di blok ini sekian, blok ini sekian itu. Itu kan sudah tersedia di dinas itu. Jadi ini untuk masalah lain bisa kita gunakan data sekunder. Ya, untuk menjelaskan, mendeskripsikan objek yang kita teliti itu memang didukung oleh data primer dan data sekunder. Proses koleksinya ya, si peneliti harus terlibat karena dia harus berinteraksi dengan responden, bertanya, ya kan? Tanya, mencatat. Ya. Sedang yang ini tidak, karena kita bisa melihat dengan mudah di laporan apa di mana gitu ya. Jadi cepat dan mudah. Yaitu biaya koleksi tinggi dan ini relatif murah. Waktunya lama dan waktunya singkat. Kira-kira begitu ya. Antara primer dan sekunder. Kemudian data primer itu klasifikasinya seperti ini ya. Data penelitian itu terdiri dari sekunder dan data primer. Kemudian yang primer itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Ya. Kemudian yang ya, masih. Yang kuantitatif itu bisa untuk penelitian deskriptif dan untuk kausalitas itu tadi. Kemudian ini bisa berupa data survei,
ya. Dan itu satunya atau data observasi lainnya gitu. Jadi survei ini kan agak banyak membutuhkan waktu ya, karena kita akan banyak melibatkan responden ya, atau bahkan kepada populasinya itu, subpopulasi bukan populasi. Kemudian ini data kausalitas ini biasanya ya juga data eksperimen, percobaan ya. Tapi ini penulisnya ini orang dari Fakultas Pertanian rupanya ya. Jadi di ekonomi kausalitas juga bisa data primer, bisa sekunder. Ya, tapi ini saya sampaikan saja gitu ya. Kemudian data sekunder itu bisa internal maupun eksternal. Yang internal itu siap pakai. Di kantor ini kita di ekonomi punya data gaji karyawan, dosen maupun administrasi. Itu ya internal, iya kan? Kalau kita meneliti di sini itu internal. Ya. Tapi ya tentu butuh proses lanjutan ya, misalnya mengkode, mengklasifikasi sehingga membentuk tabel yang mudah dibaca, gitu ya. Dan yang eksternal itu ya mungkin dari koran atau dari TV dan macam-macam, atau ada di database komputer yang bersifat global, seperti data mengenai harga saham itu ada di direktori BEI itu ada ya. Jadi tidak harus kita cari kepada perusahaannya sebagai data primer, tapi kita bisa lihat di sumber eksternal lain. Kemudian apa ini? Ya ada satu perusahaan yang menyediakan data tuh ada. Jadi saya ingin tahu data ikan kerapu gitu, itu ada asosiasi. Jadi kita, apalagi sekarang zaman open source ya, sangat mudah menjadi data. Membuat bom aja Anda bisa. Ya. Membuat bom. Jadi teroris mudah. Cari di Google gitu ya. Mesti ada ya. Nah, ini ya kira apa ini? Nah, ini ada kuantitatif. Sebenarnya apa yang kita bicarakan dulu kita bahas di depan nanti. Ya. Cuma sekarang dari dimensi lain itu bisa kita pilah-pilah menjadi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yaitu hanya di dalamnya ada proses-proses angka yang dianalisis secara statistik atau secara operasional, seperti penelitian yang menghitung EOQ, Economic Order Quantity, itu kualitatif apa kuantitatif? Menghitung BEP, kuantitatif, karena kita membutuhkan informasi harga, total fixed cost, membutuhkan harga variabel per unit, itu semua data-data kuantitatif. Ketemu BEP-nya sekian. EOQ juga kita tahu biaya simpan persediaan, biaya order persediaan, ya. Maka kita tahu EOQ-nya berapa, ya itu kuantitatif. Kualitatif itu penuh dengan narasi dan itu justru menyulitkan. Karena untuk menarasikan sesuatu yang logis, masuk akal, make sense, itu butuh rujukan atau referensi yang cukup bagus. Nah, ini yang menjadi sulit. Kalau saya bilang 2 kali 2 sama dengan 4 ya cukup sudah. Tapi kenapa menjadi 4? Itu harus menarasikan dengan bagus. Kita itu menjadi sulit. Jadi janganlah kita mengatakan penelitian kualitatif itu penelitian kelas 2. Tidak. Jadi sulit juga gitu ya. Artinya setara lah dengan kuantitatif. Malah saya menganggap kuantitatif justru penelitian yang mudah. Karena program-program komputer banyak mendukung untuk menghitung estimasi parameter dan lain-lain itu sangat banyak. Nah, terus ini apa lagi nih?
yaitu penelitian kuantitatif, ya bisa dari data kualitatif, tapi dikuantifikasi dulu, dijadikan data kuantitatif. Contohnya begini, kalau saya ditanyai, suka kamu pada produk merek A? Jawabnya sangat suka. Saya tanya pada yang lain, ya suka. Ada lagi yang saya tanya lain, bagaimana? Ya tidak tahu ya, suka apa enggak ya, sama aja bagi saya. Gitu. Saya tanya lagi yang lain, tidak suka. Ada yang ngomong, wah sangat tidak suka. Itu semua data kualitatif. Nah itu kalau kita hitung rata-ratanya tidak bisa. Suka ditambah tidak suka, ditambah netral, ditambah suka, sangat suka. Berapa rata-ratanya? Ya, bisa. Maka itu dikuantifisir. Salah satu alat kuantifisir yang populer di Fakultas Ekonomi itu adalah skala Likert. Itu 1, 2, 3, 5, 2 bipolar. Yang sini sangat ekstrim, tidak menyukai atau sangat tidak menyetujui. Yang ini sangat menyetujui. Itu sehingga ada angka-angka yang kemudian bisa kita olah secara kuantitatif. Wah ini modusnya sekian, paling banyak menjawab 5 itu sekian, paling banyak menjawab 3 ini sekian. Nah itu menjadi dikuantifisir dengan satu proses. Ya. Ada lagi semantic differential scaling selain skala Likert itu. Apa sih bedanya? Yang jelas bedanya range-nya ya. Skala Likert itu 1 sampai 5. Mulai dari tidak setuju atau sangat tidak setuju atau sangat tidak suka. Kemudian tidak suka, normal atau netral, suka atau sangat setuju, baru di sini sangat suka atau sangat setuju. 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang sering dipakai di penelitian-penelitian kita. Yang jarang digunakan itu semantik. Semantik itu biasanya 1 sampai 7. Tidak 1 sampai 5. Gitu. Apa sih bedanya Likert dengan semantic differential scaling? Kalau Likert itu sikap. Suka, tidak suka, itu sikap. Benci, tidak benci, favorit, tidak favorit, itu sikap. Tapi kalau semantic differential scaling itu atribut. Nah ini yang sering sering terlewatkan oleh kita-kita. Kalau pertanyaannya itu harus menjawab bagaimana sih Ibu Dekan misalnya ya. Jawabnya mungkin orangnya sangat pemarah. Itu atribut. Kemudian pemarah. Oh ini moderat. Ada lagi, oh enggak, sangat memberi fasilitas, sangat mempermudah orang. Itu namanya atribut, bukan sikap. Paham ya? Jadi penggunaan atribut dan sikap itu menyebabkan kita memilih Likert atau semantic differential scaling. Skalanya apa? 1 sampai 5? Tidak. Likert bisa mulai dari 2, min 2, min 1, 0, plus 1, plus, tidak harus 1, 2, 3, 4, 5. Tapi mulai dari min 2 sampai plus 2. Di situ ada 0. Posisinya 0 itu tetap. Maka dia termasuk sebagai data interval. Oh ini menjadi debatable antara orang. Itu ordinal. Ini yang benar itu interval. Nanti kita bahas data interval ordinal bagaimana. Kita bisa tahu Likert itu ordinal apa interval. Itu sehingga kan ada penelitian yang sebenarnya ini sudah interval kemudian diproses lagi dengan program yang salah yang disebut measurement successive interval yang ada di Excel itu sebenarnya pekerjaan muspro. Bukan itu maksudnya yang dimaksud MSI gitu ya. Bukan mengintervalkan data yang bukan interval menjadi interval, bukan.
Itu ada satu proses lain yang nanti kita bicarakan di dalam analisa faktor. Bagaimana data yang tadinya interval menjadi data-data yang bersifat rasio, yang bisa kemudian dihitung rata-ratanya, dihitung standar deviasinya. Ya kalau misalnya begini ya, ada satu pertanyaan dalam kuesioner, kemudian jawaban responden itu 1 sampai 5 kan, kalau Likert. Ya. Terus pertanyaan berikut menanyakan hal yang beda dengan pertanyaan yang tadi. Jawabannya antara 1 dan 5. Kemudian saya tanya kepada seorang responden untuk pertanyaan yang pertama. Jawabnya 4. Responden kedua, untuk pertanyaan kedua jawabnya 4. Ya, jadi si responden ini totalnya jadi jawab untuk 2 pertanyaan 8. 4 dan 4. Berapa rata-ratanya? 4 dan 4 bagi 2. Kelihatannya benar. 4 dan 4 bagi 2. Oh, orang ini bersikap 4 terhadap 2 pertanyaan. Sekarang saya tanya pada responden lain. Yang pertanyaan 1 dia menjawab 5. Pertanyaan kedua menjawab 3. Rata-ratanya berapa? 4. Kita anggap sama. Padahal itu tidak sama. 4 dan 4 dengan 5 dan 3. Tidak sama sikapnya itu. Tapi kita sering keliru menghitung rata-ratanya untuk kelas-kelas interval seperti itu. Orang menjawab 3 pertanyaan, 3. Kita hitung rata-ratanya. Orang ini rata-ratanya sikapnya 3. Benar kelihatannya ya. Responden lain menjawab 3, 4, 2. Rata-ratanya juga 3. Iya kan? Tapi sebenarnya berbeda. Nah itu yang sering kemudian dosen pembimbing memaksakan, oh hitung rata-ratanya, itu tidak tepat. Hitung modusnya, nanti dijelaskan bahwa data interval itu adalah statistik yang bisa diaplikasikan tuh modus, bukan rata-rata. Ya, kalau misalnya kemudian orang menjawab, hitung kalau rata-ratanya integer, tidak masalah. Ini responden A jawabnya 4, oh dia suka, masih benar kelihatannya ya. Responden B rata-ratanya 3, dia normal. Kalau rata-ratanya itu 3,5, itu suka apa tidak suka? Kita tidak pernah mendefinisikan 3,5 itu sebagai suka atau tidak suka atau normal. Tidak pernah mendefinisikan, tapi kita mengatakan agak suka. Itu definisi baru dalam penelitian, itu tidak benar. Dalam metodologi tidak saintifik seperti itu. Ini nanti kita bicarakan bagaimana peringkat dan sifat karakteristik data itu ya, supaya tidak keliru lagi kita menghitung rata-ratanya untuk data yang bersifat interval gitu ya. Ordinal kayak apa? Itu ordinal itu kalau misalnya begini, SD itu 1, di atasnya SD SMP ya 2, SMA 3, perguruan tinggi S1 4, S2 5 misalnya. Itu ordinal. Karena apa? Yang 2 pasti lebih lengkap daripada yang 1. 3 lebih lagi dari yang 2. Itu ada ordo, peringkat. Tapi belum interval itu. Itu masih ordinal. Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana kita mengklasifikasikan data ordinal, interval. Kadang-kadang itu menjadi bahan untuk menjatuhkan mahasiswa dalam ujian. Mahasiswa, wah ini datanya interval, bukan seperti kamu ngomong ordinal. Ini interval ini
biasanya kita jatuh sudah ya semangatnya untuk menjawab pertanyaan yang lain. Nah itu perlu dipahami ya. Jadi dosen itu tidak akan begitu saja menyalahkan Anda kalau Anda punya jawaban yang logis gitu ya. Ya itu, jadi tujuannya itu dengan mengkuantifikasi data yang tadinya kualitatif itu agar bisa diolah secara statistik untuk keperluan inferential statistik, pengujian hipotesis dan lain-lain. Dan memang ya tadi itu bahwa sebenarnya ini bukan hal baru karena ini sama dengan eksploratif, kausalitas dan lain, cuma kita lihat dari sudut lain gitu ya, bahwa penelitian itu kita klasifikasi menjadi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sebenarnya bukan hal baru. Jadi penelitian kualitatif biasanya dilanjutkan ke penelitian kuantitatif gitu ya. Biasanya kalau di ekonomi begitu. Tapi kalau di ilmu budaya lain seperti ilmu sejarah, kayaknya tidak akan pernah ada penelitian kuantitatif. Adanya kualitatif. Iya kan? Ya, wah ini Ken Arok berapa tahun ini dia memerintah 5 tahun. Terus ini Tunggala Metung memerintah 10 tahun. Terus saya membuat kuantifikasi bahwa Ken Arok itu hanya setengah periode daripada itu tidak benar. Ya karena ini 10 tahun, ini 5 tahun kemudian. Iya kan? Tidak benar. Jadi kualitatif memang agak sesuai untuk ilmu-ilmu budaya kayak gitu ya, sejarah gitu. Tapi di ekonomi ya sesuai aja. Cuma sayangnya di kita ini masih ada anggapan penelitian remeh-temeh untuk kuantitatif itu. Padahal menurut saya lebih sulit daripada kuantitatif. Nah, saya ini banyak di penelitian kuantitatif ya. Untuk menuju ke kualitatif saya masih sulit. Wah, saya sendiri tidak percaya gitu ya. Benar tapi ya itu ya karena saya kurang memahami kualitatif. Itu dengan jadi mengelaborasi informasi dengan ilmu, dengan teori, dengan pengalaman menjadi satu statement itu ya mungkin ada benarnya, tapi saya tidak percaya gitu. Saya masih membutuhkan satu proses pembuktian yang secara sains itu ada. Apa jawabnya di kuantitatif? Tapi pendapat saya tentu tidak sama dengan pendapat orang-orang yang sangat mendewa-dewakan penelitian kualitatif. Di Libro sekarang sedang berkembang itu penelitian kualitatif. Sehingga mereka ya berusaha mengarahkan mahasiswanya untuk membuat skripsi, disertasi yang bersifat kualitatif. Ini satu kemunduran atau satu kemajuan? Tahu ya jawabnya. Ya tinggal Anda memilih nanti ya. Tapi saya sebagai seorang bekas dosen yang sangat kuantitatif, saya mencarankan itu. Satu mudah. Kualitatif justru sulit. Sudah sulit dicap remeh-temeh, ya kan? Wah, hanya penelitian kualitatif. Nah, itu salah sebenarnya. Ini perbedaannya yaitu ya. Kualitatif menghasilkan pemahaman dan alasan utama dan motivasi. Kuantitatif mengkuantifikasi data ya seperti itu tadi. Sampelnya cukup kecil gitu ya. Di statistik sampel kecil ini dipertanyakan. Tapi walaupun itu ada pengujian hipotesis dengan sampel kecil, tapi pengguna statistik lebih percaya dengan sampel besar. Padahal itu sama saja sebenarnya karena model-model statistik pengujian inferensial itu sudah didesain dengan sampel kecil dan sampel besar.
Cuma sekarang ini kita, sampelnya sedikit. Nah itu, ini perlu pemahaman. Kalau mahasiswanya cukup, sampelnya sulit dicari. Kenapa? Itu bukan alasan saya tidak bisa meneliti. Kita bisa meneliti dengan sampel kecil, dengan formulasi alat-alat statistik universitasnya ini karena disediakan dalam statistik. Mohon maaf Bapak, untuk sesi materinya kurang 5 menit lagi Bapak. Oh ya, oke. Ya. Anda sendiri percaya sampel besar dan sampel kecil lebih bagus mana? Dengan asumsi bahwa perolehan biaya perolehannya sama. Dan sampel sangat mudah dicari. Memilih mana? Sampel besar atau sampel kecil? Kalau saya pilih sampel besar. Selama asumsi itu berlaku ya. Biayanya artinya tidak terlalu beda. Tidak signifikan perbedaannya antara besar dan kecil. Waktunya juga cukup. Dan ketersediaan sampel itu banyak, sama. Saya pilih sampel besar. Why? Sampel besar itu melibatkan data yang lebih banyak dibanding sampel kecil. Maka ya polanya lebih terpotret oleh alat analisis ini. Itu dibanding yang cuma sedikit. Berikutnya kayak apa kita nggak tahu karena sampelnya cuma segini. Tapi kalau sampel besar itu ada jaminan bahwa polanya lebih bisa dipotret oleh alat analisis. Sehingga kesimpulannya itu kayaknya lebih confidence untuk saya. Lebih benar. Ya, tapi ini namanya pandangan relatif. Nggak apa-apa. Sampel kecil bisa saja karena ada alat analisis yang diaplikasikan untuk sampel kecil. Tidak ada masalah. Cuma tren yang terjadi di sini, kalau sampelnya kecil itu kadang-kadang dipertanyakan, sampelnya kok sedikit? Ya itu. Tapi kalau selama Anda bisa mempertahankan bahwa dengan sampel yang sebegitu, saya sudah bisa menarik kesimpulan. No problem. Ya kira-kira itu ya. Mungkin masih ada waktu. Paling enggak say goodbye. Oke Bapak, masih ada 3 menit dan nanti ada. Oke. Ya, jadi tadi itu kalau kuantitatif itu merekomendasi tindakan. Apa saran-saran yang akan dimunculkan itu ada di metode kuantitatif, di penelitian kuantitatif. Ya, misalnya kesimpulannya produktivitas buruh perempuan lebih kecil dari produktivitas buruh pria. Maka kita bisa menyarankan adakan satu evaluasi tentang kebijakan gaji atau honor buruh wanita dan pria. Itu bisa kita sarankan. Sehingga pria dan wanita punya motivasi kerja yang sama. Ya kan? Sehingga produktivitasnya jangan kalah kalau yang penelitian kualitatif sulit karena tidak terukur. Tidak terukur. Ya paling kita cuma mengatakan produktivitas buruh pria tidak sama dengan produktivitas buruh wanita. Gitu. Nah, jadi apa rekomendasinya kan sulit ya. Sulit. Cuma kita sudah ada penjelasan bahwa tidak sama. Itu deskriptif kualitatif. Wah ini ada biasanya dalam meneliti waktu kita merancang penelitian itu kadang-kadang kita membutuhkan pelibatan tim FGD terutama jika datanya kualitatif. Fokus ukurannya 8 sampai 12 gitu ya tim FGD. Dia yang jarang dilakukan ini, tim FGD karena membentuk tim ini kan butuh biaya. Dan memilih orang siapa menjadi anggota tim itu kan harus pakar, bukan sembarang orang. Nah, untuk perusahaan-perusahaan besar ini sering dilakukan. Karena mereka mampu membiayai, mencari pakar, ya kan? Terus
dia harus komposis, homogen, artinya punya kesamaan keahlian dan lain-lain ya. Santai, santai, tidak terlalu formal. Nah ini ada satu apa ya? Nah ini rekomendasinya ya. Jadi tim FGD itu harus dipimpin oleh, minta waktu sedikit ya. Ini dipimpin oleh seorang moderator. Nah moderatornya ini ya harus ramah, memiliki empati, mampu menggairahkan kelas, tim, supaya setiap orang mau merespon, memberikan kontribusinya. Wah, tentang misalnya FGD tentang mengentas kemiskinan. Ya tentu orang-orang ilmu sosial dipanggil, ekonomi dipanggil, ya kan? Nah, itu disebut homogen. Artinya keilmuan, kepakaran ilmunya itu mendekati sama. Itu bisa kita ajak, wah ini begini. Dan setiap orang itu yang diupayakan responsif. Artinya, itu siapa tugasnya? Moderator. Memilih moderator tidak mudah. Ya, jadi kira-kira itu sehingga membangun keterlibatan seluruh anggota, mampu meningkatkan pemahaman, ya moderatornya harus pinter soal kemiskinan. Ya dulu saya dijadikan moderator Pancasila di Pemda itu. Waduh, saya ya Pancasila tidak terlalu hafal, dijadikan moderator. Ini ya apa kan? Akhirnya ya ditertawakan sama teman-teman tuh. Kue kok jadi moderator? Ya bupati kok menunjuk saya jadi moderatornya Pancasila. Udah saya Pancasila juga. Ya bukan lupa ya, karena jarang kita sebutkan. Bukan lupa pada kandungan isinya, bukan. Tatanan urutannya itu loh. Yang ya paling ingat saya Ketuhanan Yang Maha Esa. Berikutnya kata-katanya lupa. Ya, nah itu. Terus ini mampu menyemangati anggota ya. Luas dalam waktu ya. Jadi moderator luas ya. Dan waktu ya, bolehlah beda-beda 5 menit, 10 menit gitu ya. Makanya itu FGD itu setengah formal. Saya anggap ini FGD aja gitu ya, setengah formal. Sensitif secara emosional dan intelektual ya. Jangan mudah marah sebagai moderator ya. Ya. Ada moderator yang suka apa ya, mengejek para responsif itu siapa kalau di TV? Wah, pertanyaan Anda ini ngawur ini, itu tidak boleh gitu ya. Oke, sementara itu mungkin ya. Jadi nanti kan masih ada lagi kan? Oh ya, lah. Kayaknya saya tidak bisa memanage waktu dengan baik. Jadi apa yang saya tulis tidak semuanya tersampaikan, tidak apa-apa. Besok kita lanjutkan lagi. Ya, ini umum ya. Jadi mohon maaf. Di dalam pertemuan meeting-meeting seperti ini di Indonesia itu banyak yang tidak efektif. Apa? Sambutannya terlalu banyak ya. Sehingga kita wah ini ya mungkin kita sebagai orang timur unggah-ungguh ya. Tapi kalau di negara barat sambutannya itu negara modern itu dalam meeting-meeting tidak terlalu lama. Ya jadi waktu benar-benar efektif tercurahkan untuk hal-hal yang dibahas dalam meeting. Ya kita ini hampir ya, untung tidak sekretaris lembaga ikut menyambut juga, wah tambah banyak. Ya oke, terima kasih saudara-saudara dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ibu-ibu. Itu yang saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Ya tentu banyak tidak memuaskan karena saya tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan dan saya ini tidak ada tanya jawab ya. Bapak, untuk hari ini mungkin ada sedikit closing statement setelah ini. Ya Pak ya. Oke, ada closing statement atau kesimpulan dari panjenengan. Oke. Mungkin ditutup terlebih dahulu Bapak untuk sesi materinya.
Oh gitu ya, ya oke lah. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, saya mohon maaf sekali ya waktunya begitu singkat. Saya tidak bisa menyampaikan hal-hal yang terbaik untuk materi hari ini gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan ini masih bisa bermanfaat bagi Anda. Dan saya tetap berdiskusi di luar meeting pun oke. Ya, jadi saya sangat terbuka untuk menerima diskusi atau pertanyaan selama saya bisa menjawabnya. Saya kira begitu ya. Dan terima kasih atas perhatiannya dan ya alhamdulillah tidak ada yang mengkonter saya. Terima kasih ya. Saya kira cukup. Besok kita bicara. Ya syukur-syukur kalau sudah ada program-program komputer yang bisa kita aplikasikan untuk program-program analisis. Saya yang sangat berharap tuh ya sementara ini jangan ISPSS lagi lah. ISPSS itu hanya untuk persoalan inputting data. Ya, kalau kita mau menggunakan multivariat itu sudah mungkin bukan SPSS lagi. Hanya untuk inputting data ya tetap SPSS kita pakai. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari pemateri yang sudah menyampaikan materi kita pada siang hari ini, di mana sudah dijelaskan terkait dengan beberapa hal yang memang linear sekali dengan tema kita. Nah, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Saya ingatkan kembali kepada semua peserta forum pada hadirin workshop method series. Jangan lupa hadiri juga besok di mana lanjutan dari pada hari ini. Besok akan ada sesi praktek yang akan dibantu juga pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dani Haryono selaku moderator yang memandu acara pada hari ini pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bisa tutup. Saya tutup ya. Iya, Bapak.